Ya, dengan keterbatasan kondisi COVID seperti ini ya, saya pikir adanya podcast seperti yang kita lakukan ini adalah salah satu cara sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menemukan demokrasi, untuk menumbuhkan kepekaan kita terhadap kondisi bangsa. Semakin sedikit partai politik itu semakin bagus buat demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang Tum Levan di Ruang Bicara Podcast. Jadi enaknya saya manggil apa nih Bang? Ya bebas, manggil apa aja. Oh bebas ya, oke siap. Baik teman-teman sekalian, Ruang Bicara dimanapun Anda berada, malam ini kita mencoba untuk membahas satu tema yang sudah kita angkat, yakni adalah tentang demokrasi dan kebebasan sipil bersama Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Levan Yusmanto. Ya. Namun sebelumnya, gimana Tum? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena di tengah kondisi pandemi kita atau kondisi Indonesia yang sudah darurat ini, tapi Tum masih menyempatkan kesempatan untuk datang di Ruang Bicara Podcast. Iya, alhamdulillah. Terima kasih saya sudah diundang juga sih. Ya. Karena ini sesuatu yang segar dan saya pikir harus continue diselenggarakan karena ruang-ruang bicara, ruang publik seperti ini memang sedikit agak langka ya, khususnya yang menyentuh digital atau setidaknya menyentuh pemuda-pemuda saat ini ya. Betul. Karena biasanya kita diskusi-diskusi di ruang kelas mungkin, atau kita biasanya diskusi-diskusi di sekretariat atau tempat-tempat ngopi tapi memang yang sifatnya seperti ini kan saya pikir masih jarang ya. Dan ini terobosan yang baik sih, yang bagus buat supaya kita melek terkait dengan apa yang terjadi di kondisi negara. Betul. Baik, Tum, terima kasih banyak loh. Ya, Suatu kehormatan buat kami. Baik, berdasarkan pamflet yang sudah kita kirimkan ke Tum gitu ya. Lalu kemudian hari ini kita mencoba untuk membahasnya. Setidaknya sebelum kita bahas terlebih dulu, kami punya beberapa pertanyaan yang kira-kira kami akan tanyakan terlebih dulu nih Tum. Iya, boleh. Dijawab dengan pertanyaan singkat juga tidak jadi soal gitu ya Tum ya. Karena ini bulan Agustus, tanggal 1 Agustus menuju 76 kemerdekaan Indonesia ya. Nah, jadi tentu penguatan kesatuan itu patut untuk kemudian kita eratkan ya Tum ya. Kita kesatuan. Iya. Baik. Jadi ada beberapa di antaranya. Ini ada 5 pertanyaan Tum. 5 aja sesuai dengan. Lebih juga boleh. Enggak, kita nggak mau lebih gitu. Iya. Karena kita bicara soal masalah Indonesia, maka kita batasnya di 5. Pancasila ya. Pancasila. Pertama ini Tum. Kira-kira ini menurut Tum ya. Iya. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah tanah air di mana semua orang berlatar belakang berbeda-beda, akan tetapi mempunyai jiwa yang sama, yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu adalah kebebasan dan menjadi dirinya sendiri. Itulah Indonesia. Iya. Oke. Tanah air beta. Iya. Oke. Yang kedua, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah setiap warga negara, ini menurut saya ya. Betul. Ya, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya. Baik. Dan tidak boleh dibatasi karena menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di kepalanya. Baik. Jadi hakikatnya demokrasi jangan dibatasi. Ya, dan kemudian demokrasi itu adalah siapapun yang mewakili siapa, itu adalah seutuhnya pilihan kita, bukan pilihan orang lain, bukan diperuntukkan untuk orang lain, tapi kembali ke kita. Yang ketiga Tom, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak setiap orang untuk menentukan dirinya seperti apa, tanpa mengganggu orang lain tentunya. Betul. Selanjutnya yang keempat, apa itu kekuasaan? Ini yang paling esensial. Oke. Kekuasaan adalah bukan tentang orang itu yang berkuasa. Kekuasaan adalah tentang orang yang memilih dia untuk berkuasa.
Jadi ketika sudah berkuasa ya itu bukan punya dia, bukan untuk dia, tapi untuk orang yang mendukungnya, orang yang memilihnya. Jadi ya kalau berkuasa ya terima apapun feedback dari orang lain, dan kekuasaan itu adalah mengurus orang, bukan orang mengurus dirinya sendiri. Nah itu intinya. Baik. Terakhir nih Tom, Nah, karena kita dalam konteks bernegara ya Iya. dan membahas soal Indonesia, maka pertanyaannya adalah pentingkah di dalam negara ada rakyat? kalau ada negara udah pasti ada rakyat, Bung. Oke. Kalau nggak ada rakyat bukan negara namanya. Betul. Bukan penting atau tidak, tapi ya negara itu dibentuk ya atas dasar rakyatnya. Ada rakyat, selain juga luas wilayahnya yang tertentu, ada wilayahnya di diakui oleh negara-negara yang lain. Tapi ya kenapa ada negara ya karena ada rakyat yang menginginkan mempunyai satu entitas bersama dan mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Betul. Oke. Terima kasih Tom. Iya. Semua pertanyaan tadi adalah berkaitan dengan tema kita malam ini Tom. Oh ya gitu. Ya, mencakup soal masalah demokrasi dan kebebasan sipil. Makanya kita ya posisikan rakyat pada posisi terakhir. Pentingkah dalam negara itu rakyat dibutuhkan gitu. Iya. Walau sebenarnya soal masalah kalau misal kita belajar soal hukum, di ilmu hukum itu mengajarkan soal teori-teori negara ya, bahwa salah satu syarat terbentuknya negara itu kan harus punya rakyat terlebih dulu kan gitu. Oke. Baik. Jadi ini berkaitan dengan tema kita malam ini Tom, demokrasi dan kebebasan sipil. Sejauh ini menurut Tom, demokrasi kita seperti apa sebenarnya? Demokrasi itu kan pengertiannya jadi akan lebih luas ya. Kalau kita bilang demokrasi ini adalah perwakilan seseorang atau perwakilan masyarakat tertentu, kemudian kita memilih seseorang untuk menjadi pejabat publik atau presiden atau gubernur dan lain sebagainya. Saya pikir pemilu kita berjalan dengan baik kalau secara tidak langsung ya. Salah satu indikator dari demokrasi dan negara kita disebut juga sebagai negara yang demokrasi terbesar di dunia. Kalau dari segi formal seperti itu ya, pemilihan umum dan lain sebagainya ya, mungkin berjalan dengan baik, meskipun ya banyak kritik dan catatan di balik itu semua terkait dengan ya biasalah surat suara dan lain sebagainya yang bersifat teknis atau pengumuman suara dan lain sebagainya yang terjadi di mana-mana. Kalau keseluruhan ini kita bicara soal demokrasi ke Indonesia ya. Demokrasi itu bukan hanya ranah formal, siapa milih siapa yang terpilih dan siapa yang akan dipilih. Tapi demokrasi itu adalah proses setelah itu juga. Tidak hanya sebelum itu. Setelah itu artinya adalah ketika seseorang menduduki jabatan publik atau umum, dalam demokrasi yang kita kenal secara teori, demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Berarti dia menjadi seorang pejabat atau menjadi menduduki jabatan publik, berarti dia berada di sana ya karena dia untuk mengurus rakyatnya yang memilih dia, atau bahkan dalam teori tertentu atau dalam titik tertentu ya dia juga mengurus orang yang tidak memilih dia. Jadi kita memilih orang di jabatan publik ya, atau orang-orang yang di jabatan publik seperti camat gitu ya. Kita kan tidak memilih ya, tapi camat dipilih oleh kepala daerah atau jabatan dia di PNS. Ya dia dalam periodisasi setelah terpilih atau menduduki jabatan publik itu ada hal yang lain. Semisalnya adalah bagaimana seseorang itu menyampaikan pendapatnya di muka umum, atau dia memprotes kebijakan yang dikeluarkan oleh orang yang dulu dia pilih gitu. Nah kalau titik tekan itu adalah itu, bagaimana ekspresi demokrasi itu atau kebebasan sipil itu, salah sederhana sesuai dengan tema kita, itu sangat-sangat ya kita rasakan sebagai aktivis, sangat-sangat dibatasi. Artinya adalah kalau kita dipilih, kalau pejabat publik itu dipilih oleh seseorang, ya kita ya otomatis kita mengkritik mereka karena kita memilih mereka itu untuk kita memilih seseorang di jabatan publik itu untuk mereka ngurusin kita. Jadi mengkritik itu ya kita mengkritik. Kalau minta jalan keluar itu bukan urusan kita, urusan dia lah karena dia kita pilih. Betul. Terus ya pejabat publik yang lain kita gaji atau yang kita pilih juga kita gaji kan, itu urusan dia karena kita sudah mempercayakan amanah dalam Islam kepada dia untuk mengurus diri kita gitu sebagai rakyat gitu. Kalau kebijakan yang keluar itu adalah tidak sesuai dengan kita ya kita wajar protes. Akan tapi ya
kita ketahui bersama di kondisi negara kita ini, bagaimana kemudian demonstrasi yang ada di Jakarta mungkin khususnya dihadang dengan moncong-moncong senjata api misalnya, meskipun ya katanya peluru karet dan lain sebagainya, tapi tetap tidak adanya ruang terbuka bagi publik di daerah-daerah yang tanahnya digusur dan alasan pembangunan, tidak ada dialog yang memadai atau aktivis-aktivis yang mendampingi masyarakat atau masyarakat itu sendiri. Ya banyak sekali fakta yang kita temukan di lapangan bahwasanya mereka ya dikebiri dalam bahasa tertentu ya, atau dalam artiannya ya mereka dikriminalisasi. Ya di Jakarta juga banyak lah yang kita semua ketahui yang ada di media dan lain sebagainya. Itu sih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ketum tadi. Ya, kiranya saya mau ingin membacakan salah satu quotes dari Bertrand Russell gitu, menyoal soal masalah demokrasi. Bahwa demokrasi adalah proses di mana orang memilih seseorang yang kelak akan dikritisi. Jadi tepat ya, gitu, bahwa begitu dipilih berarti siap untuk dikritik gitu ya. Artinya demokrasi tidak anti kritik gitu ya. Ya udah pasti ya. Karena kritik itu adalah bagian dari demokrasi, yang demokrasi itu adalah bagian yang paling benar yang dirasakan masyarakat modern saat ini untuk membangun sebuah negara. Jadi kritik itu ya bagian dari membangun sebuah negara atau bagian dari demokrasi itu sendiri. Ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Tum menyoal demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat, yang sebagai sorotannya adalah pejabat publik ya gitu. Bahwa ketika begitu sudah dipilih jangan kemudian diutamakan adalah siapa yang memilih, kan begitu tadi ya. Nah, maka ya harus secara menyeluruh begitu terpilih ya rangkul semua gitu kan. Tidak boleh saya yang satu lalu yang satunya diabaikan kan begitu ya. Benar. Tapi kita nggak bisa menutup mata. Fakta hari ini banyak yang terjadi. Ya, itu gimana lagi tuh, Tom? Apakah kemudian pemimpin yang tadinya dipilih tidak paham soal masalah asas demokrasi? Nah iya, sebenarnya gini, Bung, kalau kita lihat negara kita ya, sistem demokrasi itu sendiri ya, bagaimana pemilihan secara langsung, dan kita lihat budaya oligarki yang sangat ada ya di masyarakat Indonesia secara umum ya. Ya kita tidak bisa membantah, meskipun beberapa juga membantah hal tersebut, sehingga ada faktor-faktor yang paling besar. Pemilihan secara langsung dengan negara seperti Indonesia ini dalam tanda kutip membutuhkan cost yang sangat tinggi ya. Betul. Yang sering dikritisi oleh pengamat politik juga. Bosnya cost politik yang tinggi ini menyebabkan para calon pemimpin publik atau kepala daerah hingga level presiden, dari kades hingga level presiden, itu harus menyiapkan pundi-pundi fundingnya untuk menebus biaya pemilu, cost politik yang sangat besar. Dari mulai mahar gitu ya, mahar. Iya, dari mulai mahar partai politik, partainya sendiri aja dikasih mahar seperti itu. Belum lagi masyarakat kita yang pendidikan politiknya saya pikir sangat kurang ya, yang tidak memahami terkait dengan ya beberapa masyarakat kita kan masih minta uang kalau orang kampanye dan lain sebagainya. Biaya politik sangat tinggi. Jika Indonesia ini bisa memperbaiki sedikit banyak tata kelola tata kelola sistem pemilihan umum secara langsung, saya pikir akan lebih baik ke depannya. Yang Bung bilang tadi bahwasanya beberapa pemimpin itu melihat ya orang-orang tersendiri aja yang dia urus. Orang-orang yang dia punya utang politik aja yang dia urus. Makanya kita jumpai konflik agraria di banyak daerah, kepala daerah versus rakyatnya sendiri yang dulu memilih dia. Karena dia pasti udah ada perjanjian politik dulu sebelumnya kepada pengusaha-pengusaha atau orang-orang di industri yang kemudian membantu dia untuk menambah funding atau cost politik. Begitupun juga dengan negara. Bagaimana ya seorang ingin menjadi presiden dan harus ada orang-orang yang membantu mungkin di belakangnya dan lain sebagainya, sehingga ya tersandra dengan kebijakan yang harus ditandatangan, undang-undang harus ditandatangan atau peraturan bupati yang harus ditandatangan. Itu yang menyebabkan konflik yang orang berpikir sendiri, ini orang dulu saya pilih, ini orang satu kampung sama saya, ini masih satu keluarga sama saya gitu, tapi kok kita sendiri malah digusur. Nah, kayak gitu biasanya yang terjadi ya. Betul.
Ini soal masalah pemimpin yang terpilih lewat demokrasi tuh. Iya. Pantaskah kemudian pemimpin yang terpilih lewat jalur demokrasi yang tadinya kita paham demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat, pantaskah dia untuk menjaga lisannya gitu ya? Untuk tidak boleh berkata senonoh dengan kepada rakyat gitu ya? Iya, kalau kita lihat ya acap kali ya kalau kita lihat sejarah di yang baru-baru ini kan yang menjadi sumber demonstrasi terbesar di Indonesia yang tercatat sejarah ya dari segi massa, demonstrasi 212 itu kan berawal dari itu juga ya, ada lisannya ya, yang kepleset kemudian menyebutkan hal tersebut, yang bagi orang yang berdemonstrasi dan ikut di 212 dan yang mobilisasi aksi tersebut ya itu adalah penistaan agama dan lain sebagainya. Sebagai seorang pejabat publik, apalagi pejabat publik di sebuah provinsi yang sangat besar, terbesar di Indonesia dan apalagi ibu kota, saya pikir ya harus menjaga hal itu tersebut. Ada etik tersendiri sebenarnya. Harus menjaga hal tersebut, disampaikan secara baik mungkin kepada masyarakat, atau ya setidaknya paham kondisi lah, tidak disampaikan dalam forum seperti itu dan lain sebagainya. Karena ya namanya pejabat publik ya, apalagi di ibu kota, apalagi dengan fakta bahwasanya banyak hal yang berbeda dari dirinya sendiri dengan orang-orang mayoritas di provinsi tersebut atau daerah tersebut, harusnya menjaga hal yang bersifat sakral. Karena masyarakat Indonesia ini secara umum sangat ini ketika agamanya atau ketika sukunya atau ketika bukan dirinya loh, kalau dirinya sendiri mungkin ya sudahlah, orang ini mungkin berpikir apa atau lagi nyeleneh akan tetapi kalau yang dihina itu adalah agamanya, fanatik agama ya. Kalau dihina itu adalah sukunya, itu siap perang orang. Seperti itu yang kita kejadian juga di masa-masa lampau, mungkin ada konflik etnis yang kita tahu, juga ada konflik agama juga di Indonesia ya. Mungkin berawal dari hal-hal seperti itu. Ya dengan catatan apalagi dia sangat berbeda ya dengan mayoritas penduduk yang mereka yang berada di kepemimpinannya kan sangat berbeda. Kemarin itu kan kasusnya kan dari segi etnis dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dalam sebuah negara demokrasi siapapun bisa menjadi seorang pemimpin atau pejabat publik, tidak menutup kemungkinan dia berbeda secara agama, etnis dan lain sebagainya. Akan tapi memang masyarakat Indonesia yang mengenal sopan santun, tata krama, ngomongnya dijaga, terus yang sangat fanatik dalam beberapa hal seharusnya lebih bisa menjaga lah seharusnya ya. Karena itu di Indonesia ini negaranya unik. Kadang dia nggak mikir soal perut dan lain sebagainya, akan tapi kalau harga diri kelompoknya atau dirinya itu sudah terinjak-injak itu beda lagi urusan. Kadang-kala kayak gitu. Baik. Beberapa tahun terakhir ini kan kita dikejutkan dengan gerakan-gerakan besar di Indonesia ini. Iya betul. Gitu. Apalagi di tahun pandemi hari ini gitu kan. Di tahun yang lalu di depan istana rame banget gitu, bahkan di depan parlemen Senayan juga begitu banyak gitu ya. Tapi tidak sedikit pula yang kemudian mengkritisi soal masalah kebebasan sipil yang dibatasi gitu. Nah, yang kemudian mengarah orang mengatakan, loh ini Indonesia adalah negara yang berasaskan demokrasi, tapi kenapa berbicara aja dianggap menuduh gitu kan? Bahkan untuk mengkritik dianggap melakukan tindakan makar dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa penelitian ya, secara general, secara umum itu demokrasi Indonesia ini mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan, bahkan kebebasan sipil juga mengalami penurunan ya. Saya sedikit mengukil data dari The Economic Intelligence Unit, bahwasanya pada tahun 2009 indeks kebebasan sipil Indonesia itu 5,59 dari skala 10. Nah tahun 2020 ini ya kemarin ya itu juga tetap sama 5,59 dari maksimal poin 10, dan itu juga termasuk terendah dibandingkan 14 tahun belakang lah. Bisa dikatakan sebenarnya yang kita rasakan ya benar-benar terjadi, bahwasanya kebebasan sipil ini mengalami di negara kita itu menjadi sedikit itu adalah ancaman yang real dari proses kita berdemokrasi, karena kebebasan sipil itu sendiri dibatasi oleh negara. Jadi dengan adanya beberapa undang-undang yang sempat diprotes juga oleh kaum civil society juga, undang-undang ITE lah yang menjadi pasal karet
yang menjadi kriminalisasi atau kemudian yang menjadi bahan untuk memenjarakan beberapa aktivis gitu. Betul. Dan itu yang mungkin yang dipikirkan bahwasanya ya kebebasan sipil kita ya dibatasi sendiri oleh negara. Nah, makanya hari ini kan disoroti kan, begitu kita mau ngomong di depan istana kita ditangkap. Iya. Ngomongnya lewat digital juga ditangkap gitu. Maunya apa sih gitu kan? Sebenarnya itu sesuatu yang nampak ya, saya pikir ya. Ada sesuatu yang lain yang tidak nampak dan itu sangat berbahaya. Apa itu? Nah, bahwasanya masyarakat sipil yang mungkin dulunya kritis, sekarang nggak kritis lagi, bukan karena dia ini dipenjarakan ya atau dikriminalisasi, tapi ya karena dia mungkin ya dirangkul oleh penguasa sendiri, kekuasaan sendiri. Dan atau yang lebih parah adalah di media-media terbuka, yang media-media publik seperti di Twitter dan lain sebagainya, opini-opini kritis yang murni dari rakyat acap kali diserang oleh akun-akun yang bersifatnya buzzer. Yang itu adalah ya kita tidak tahu siapa ya, tapi kita jelas akun itu buzzer dan kemudian itu menjadikan isu yang seharusnya menjadi isu publik atau hal yang sangat penting dalam publik saat ini menjadi bias. Betul. Nah itu yang berbahaya ya. Kita kenal beberapa dan kekuasaan ini yang mengaturnya sangat bagus saya pikir untuk melenggangkan kekuasaannya, karena ya itu yang berbahaya saya pikir. Orang-orang yang mempunyai pengaruh di media, orang-orang media yang kemudian diganti. Kalau periode pertama dari penguasa negara saat ini kan kita lihat sangat ada di depan mata. Pasca aksi 212 beberapa ulama yang dalam tanda kutip ya kita tahu ya ditangkap dengan pasal karet dan lain sebagainya. Beberapa aktivis yang melawan isu-isu agraria juga di daerah-daerah yang ya kita kenal tahu lah di mana-mana, karena visi kekuasaan yang harus segera ada, pembangunan yang tidak mengenal protes atau kritisme rakyat kemudian dikriminalisir juga. Itu banyak kejadian, tapi di periode kedua ini kelihatannya adem ayem kan, meskipun tetap ada, tapi ya adem ayem karena semuanya bergabung dalam oligarki tersebut, bergabung dalam kekuasaan, dan itu yang berbahaya ketika tidak ada lagi orang-orang yang kritis menuju ke situ saya pikir. Makanya rezim ini jangan sampai 3 periode dong. Oh gitu. Ya apalagi kita negara demokrasi. Oh gitu. Berarti kami salah satu organisasi yang menolak 3 periode. Itu udah pas ya, karena itu amanah reformasi juga. Gitu. Amanah dari kami itu sendiri itu dibentuk sebagai wadah dari perjuangan dahulu pada saat reformasi. Dan juga ya namanya demokrasi kan membatasi seseorang. Tapi kalau misalkan kita lihat dari konstitusi kita kan, sejarah konstitusi kita kan juga terjadi beberapa kali perubahan kan. Artinya bisa saja memungkinkan. Ya kalau dari segi politik legislatif sekarang ya mungkin aja. Makanya ini ya kita lihat saja beberapa bulan ke depan isu-isu ini kan selalu muncul, tapi nggak tahu ya presiden ya kalau dilihat di publik beberapa orang-orang pembantu presiden ya nampaknya presiden tidak tertarik nampaknya. Tapi kita tidak tahu ya, siap-siap saja sebenarnya civil society masyarakat aktif siap saja sebenarnya gitu. Tapi ini serius nih loh Tum, biar jangan sampai ada yang merasa bahwa ini tuduhan gitu, bahwa saat ini banyak aktivis ataupun gerakan di 2 periode kekuasaan hari ini, banyak gerakan yang kemudian ayam-ayam aja gitu kan, diam-diam baik gitu kan, ngopi gitu bawaannya kayak seperti itu. Lalu tadi dibaluti dengan berada pada lingkaran kekuasaan gitu ya, dirangkul gitu. Ya tidak semua sih, tidak semua. Di kami juga ada nggak seperti itu? Nggak tahu ya, saya sejauh ini belum menemukan. Gitu. Iya, tapi ya tetap ya pasti ada ya namanya kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sesuatu hal yang sangat menggoda sebenarnya. Gitu. Apalagi faktor ekonomi yang sulit sekarang karena COVID. Kekuasaan yang pasti dekat dengan pundi-pundi ekonomi kan udah pasti ya. Posisi sulit di COVID sekarang. Pasti ada dan tentunya juga pasti ada orang-orang yang tetap kritis, tetap memperjuangkan kebebasan sipil atau kebebasan demokrasi kita ya, pasti ada ya orang-orang berjiwa seperti itu. Betul. Kebal dengan kekuasaan, kebal dengan godaan-godaan kekuasaan, dan bahkan ya tetap masih ada orang-orang yang sebenarnya bisa berada di kekuasaan tapi
menjaga dirinya tetap di luar kekuasaan, tetap jadi orang independen mengkritisi kekuasaan. Tetap pasti ada. Meskipun ya tetap ya di sisi lain ya ada yang ke situ karena kondisi ekonomi saat ini. Dan mungkin kalau kita dari segi dunia aktivisme sebenarnya di sisi lain ya masih ada lah mahasiswa pada saat ini atau aktivis pada saat ini pasti akan terus ada orang-orang yang mengkritisi kebijakan presiden. Baru-baru ini kan BEM UI ya yang sangat cantik menjadi sejarah mungkin. Tapi itu 1-2 gitu kan. Iya, 1-2. Habis itu hilang lagi tuh isunya tapi tetap tuh kan. ada, iya. Habis itu hilang lagi gitu. Ya saya bilang tadi karena ya kekuasaan saat ini atau dewasa ini ya sangat cantik bermainnya di media sosial. Tapi licik ya. Isu-isu. Tapi licik gitu ya. Kok Ya, licik ya? Ya itu tabiat kekuasaan sih sebenarnya. Apalagi dalam artian negara sebesar Indonesia, sumber daya manusianya, sumber daya alam yang sebesar Indonesia. Itu tabiat oligarki sih sebenarnya. Benar-benar licik ya kekuasaan itu. Iya, mempertahankan pundi-pundi ekonomi ya. Tabiat oligarki seperti itu, Bung. Memang. Gitu. Jadi apakah secara menyeluruh kekuasaan di Republik ini dihegemoni oleh oligarki? Sebenarnya ini kita bahasanya bahasa apa ya? Bahasa yang kita rasakan aja. Soalnya mungkin ada ya tetap penelitian mengenai orang-orang tertentu yang berada di kekuasaan turun-temurun keluarganya, sanak keluarganya, atau kemudian proyek-proyek besar nasional itu dipegang oleh dirinya sendiri atau kekuasaan. Itu kita temuin di beberapa media, di YouTube juga kita temuin. Sebelum pemilu yang kemarin kan, yang rame itu kan di Watchdog kalau nggak salah ya, itu juga rame. Pada faktanya di sisi tertentu ya itu memang ada dan dirasakan juga dan bisa dibuktikan juga dengan saya pikir ya dengan banyak-banyaknya fakta di lapangan dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi itu case yang menjadi faktor terjadinya demokrasi Indonesia, terjadi degradasi ya, penurunan. Iya, gitu, ada penurunan. Nah. Betul. Jadi, apalagi tadi yang data 2019 ya, demokrasi 2010. Indonesia ya betul-betul sangat disayangkan gitu ya, turun drastis katakanlah seperti itu gitu. Baik Tom, ini kan kasus kita sudah seperti ini nih, demokrasi kita turun gitu, kebebasan sipil dibatasi gitu ya. Apa sih sebenarnya kita harus lakukan dan pertahankan untuk kemudian mengembalikan asas demokrasi itu sendiri gitu? Sebenarnya demokrasi itu kan diterjemahkan dalam sistem ya, kalau di negara itu ya, sistem pemilu, kemudian dalam undang-undang hak kebebasan manusia, dan undang-undang yang berkaitan dengan demokrasi secara langsung gitu. Saya pikir di Indonesia ini yang berbahaya adalah hampir mustahil keluarnya 3 calon presiden atau 4 atau 5 atau 6 calon presiden. Kenapa saya berpikir kita tidak boleh hanya 2 calon presiden? Karena itu sangat berbahaya, Bung, dengan demokrasi itu sendiri. Berarti akan terus ada nih 2 kelompok besar masyarakat di Indonesia ini akan mengerucut pasti menjadi 2 kelompok yang mendukung calon A, yang mendukung calon B. Karena ya salah menjadi presiden itu sangat berat, harus berkoalisi dan koalisinya harus gemuk dan hampir tidak memungkinkan 3 calon dengan 30% yang kalau tidak salah ya. Betul. Legislatif ya. Dan hitung-hitungannya kan ya paling 3 calon ya. Sekitar 20-30 dan ya paling tidak 3 calon, tapi itu hanya harus mustahil. Setidaknya 2 calon. 2 calon ini bahaya. 2 calon begitu pas jadi 2 gabung jadi 1 gitu ya. Nah, itu unik juga itu. Oposisi ya, jadi itu bahayanya kan. Sebenarnya puncak-puncaknya ini kan di periode awal ya, karena di periode awal presiden menjabat itu kan puncak-puncaknya karena masih tetap ada 2 sumbu politik. Kalau di elit saya tidak masalah sebenarnya. Semakin sedikit partai politik itu semakin bagus buat demokrasi. Tapi yang menjadi masalah adalah di tengah-tengah masyarakat timbulnya
di integritas di antara di tengah-tengah masyarakat, timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya. Meskipun secara general ya itu ada mainan elit juga ya dalam tanda kutip ya, tapi memang dengan peraturan bahwasanya ya dengan syarat presiden sangat susah untuk lebih dari 3 atau 4 calon presiden, itu sangat berbahaya untuk demokrasi sendiri. Itu sih seharusnya harus dirubah. Kalau presiden kita banyak pilihannya, saya pikir kejadian pemberangusan, saya pikir aktivis dan lain sebagainya itu tidak akan terlalu berdampak ya. Tetap masih ada karena tabiat oligarki dan tabiat kekuasaan seperti itu. Akan tetapi setidaknya sumbu politiknya tidak hanya di satu sumbu politik saja nih penyalurannya. Kalau sekarang kan mayoritas satu ya, satu sumbu politik. Di legislatif juga kayaknya semuanya adalah orang yang partai politik yang mendukung presiden. Tapi ya semakin kesini ya semakin semuanya ya menyatu dalam oligarki. Saya pikir dalam kekuasaan gitu Bang. Sambil ngopi tuh. Oh ya boleh. Baik, kami punya pertanyaan Tom. Dari mana kira-kira gerakan untuk kita lakukan penguatan dan pengeratan atas demokrasi kita ini? Apakah itu dimulai dari kampus, organisasi, ataukah dari kelompok masyarakat itu sendiri, sebagaimana LSM dan lain sebagainya? Kira-kira? Sebenarnya kampus itu harus kembali lagi ke fitrahnya ya. Dia harusnya seperti apa sih kampus? Sekarang ini kan banyak cerita teman-teman di kampus itu susah sekali ya mengadakan diskusi yang bersifatnya bebas untuk mengkritisi pemerintah gitu. Banyak yang dikebiri. Ya contohnya kemarin lah teman-teman UI ya, yang kemarin juga dikebiri langsung lewat rektornya sendiri, dan untungnya mahasiswa masih bisa bersatu ya. Teman-teman aktif masih bisa bersatu sehingga kemudian ya tidak benar-benar sampai dikeluarkan dari kampus. Meskipun saya tidak update berita terakhirnya seperti apa. Jadi saya pikir kampus itu harus kembali lagi ke fungsinya, bahwasanya entitas masyarakat yang benar-benar bisa mengkritisi kekuasaan itu ya kembali lagi di mahasiswa itu sendiri, sehingga kampus harus kembali menjadi tempat berdiskusi mengenai masalah-masalah negara, masalah-masalah kebangsaan. Kalau kita melihat secara formal, demokrasi itu yang melakukan pendidikan politik itu adalah ya partai politik, selain juga lembaga-lembaga pemerintahan ya, seperti ya KPU mungkin pendidikan politiknya ya melalui pendidikan politik menyoal pemilu dan lain sebagainya. Akan tapi ya dalam undang-undang partai politik maupun dalam undang-undang pemilu ya yang punya tujuan atau kewajiban itu ya partai politik. Akan tetapi saya pikir ya masyarakat tetap harus melek politik, apalagi di dunia media sosial seperti sekarang ya, banyak sekali podcast atau banyak sekali informasi yang memang kita lihat itu bisa menjadi pendidikan politik. Jadi politik itu baik ya? Iya, pendidikan politik itu baik. Orang tuh peduli dengan bangsanya, orang tuh peduli dengan dirinya sendiri atau yang terjadi di daerah itu baik. Karena sebagai negara demokrasi, sebagai sebuah bangsa, kita sudah menyetujui bahwasanya demokrasi ini adalah cara yang kita pilih untuk bernegara. Asas negara kita gitu. Iya, untuk bernegara, maksudnya untuk bernegara. Demokrasi ini cara yang kita pilih untuk bernegara, memilih pemimpin dan lain seterusnya. Sehingga kemudian ya siapapun ya harus memulai pendidikan politik di keluarganya, pendidikan politik di teman-teman sekitar dan lain sebagainya, dan orang-orang yang bebas seharusnya untuk menyampaikan apa pendapatnya tanpa menghina dan lain sebagainya ya. Karena sebenarnya di undang-undang ITE itu ya bisa diplesetkan, bisa dikaretkan gitu. Sebenarnya kalau undang-undang ITE itu yang dibatasi adalah menyoal menghina ya, itu saya pikir saya tidak masalah ya kan, tapi undang-undang ITE itu bisa mengkaretkan mengkaretkan kritisme seseorang dan lain sebagainya. Itu yang harus
dipertanyakan, dan itu harus menjadi titik tekan ya, karena semua warga negara dengan asas Pancasila dan kebebasan berpendapat dan hasil perjuangan reformasi kita juga adanya undang-undang HAM, setiap orang bebas menyatakan pendapatnya di muka umum dan setiap, menilai kepada undang-undang dasar dan setiap orang patut untuk dilindungi haknya gitu. Iya, haknya untuk menyampaikan pendapat tersebut gitu. Betul. Jadi Seharusnya negara sendiri yang melindungi orang itu untuk menyampaikan pendapatnya, bukan negara yang membatasi. Tapi negara yang harusnya melindungi orang itu untuk menyampaikan haknya, memberikan ruang dan melindungi gitu ya. Iya. Baik. Ada pesan lagi nggak tuh untuk di akhir diskusi kita ini loh? Ya, saya pikir selain mesti banyak ruang-ruang diskursus atau kemudian ruang-ruang diskusi ya di antara teman-teman mahasiswa atau kita semua sebagai mahasiswa, itu harus sering ada ruang-ruang seperti itu. Entah dasar pemikiran kita seperti apa, karena itu penting untuk melihat kondisi bangsa secara keseluruhan untuk memperbaiki negara ini. Karena kalau bukan generasi yang berada di kampus atau generasi atau mahasiswa secara umum, dunia aktivis, siapa lagi yang harus peduli ya? Betul. Karena sejarah demokrasi Indonesia ini yang paling peduli, yang bisa merubah kondisi negara ini dalam titik A langsung ke titik Z atau titik-titik yang lain itu ya para aktivis mahasiswa atau gerakan mahasiswa itu Betul. sendiri. Sehingga kemudian ya dengan keterbatasan kondisi COVID seperti ini ya, saya pikir adanya podcast seperti yang kita lakukan ini adalah salah satu cara sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan demokrasi, untuk menumbuhkan kepekaan kita terhadap kondisi bangsa. Selain ya sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, kita harus berada di tengah-tengah masyarakat, berada di perjuangan kita tuh harus mendasarkan kepada yang terjadi di masyarakat saat ini. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang kita kritik ini tidak hanya mendasar ilmu yang kita pelajari, akan tapi tidak mendasar kepada kondisi masyarakat atau keinginan masyarakat secara umum, secara luas. Semuanya harus dielaborasikan menjadi suatu hal yang sangat baik. Saya pikir kalau itu bisa dilakukan kedua-duanya. Kita mau pelajari berdiskusi soal negara ini, tapi kita juga berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita peka. Ilmu yang kita pelajari itu juga akan bermanfaat karena kita peka dan berada di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Secara pribadi bagaimana tanggapannya di dalam melihat orang-orang yang mencoba untuk memberikan sekat terhadap orang yang berupaya baik untuk memberikan suatu kritikan gitu dengan tujuan untuk suatu perubahan gitu. Yeah. Secara pribadi memandang ini seperti apa tuh? Sebenarnya sebuah kritikan itu adalah pasti ada maksud baik di situ ya. Sebuah kritikan itu pasti ada maksud baik. Nggak tahu maksud baiknya itu sesuai dengan pikiran kita tentang kebaikan itu sendiri, ataukah berbeda pandangan tentang kebaikan itu sendiri. Sehingga kritikan itu ya mau tak mau harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum nanti apakah sepakat atau tidak terkait dengan kritikan itu sendiri, paham nggak? Sehingga dengan adanya kita memasang sekat terlebih dahulu, tidak membiarkan orang berbicara mengenai apa yang dia inginkan, itu suatu yang salah kalau saya pikir ya. Karena pasti ada niat baik di situ, meskipun niat baiknya itu tidak ketemu titiknya kan. Tapi setidaknya ya pasti ada niat baik. Bisa jadi niat baik kita berbeda dengan orang lain kan, itu hal yang lain setelah itu, pasca itu. Itu sih sebenarnya. Yang pastinya upaya orang untuk melakukan kebaikan itu diberikan ruang terlebih dulu. Nah, tuh, iya, baik, terima kasih. Itulah kemudian apa yang kami perbincangkan dengan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ya. Iya. Pengurus periode 2019-2021 tuh. Iya, 2021 ya, 2019-2021. Baik, terima kasih Tum untuk kedatangannya. Semoga masih ada ruang-ruang untuk kita berbincang kembali soal isu-isu terkini bangsa ini gitu. Iya, pastinya insyaallah. Baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang di agenda podcast ini, dan saya pikir sangat baik untuk supaya pemuda atau masyarakat secara umum atau mahasiswa itu lebih melek terkait dengan kondisi bangsa secara umum ya, dengan narasumber-narasumber yang diundang juga, karena kita ketahui di zaman sekarang itu sangat beda dengan kita ya Bung, awal-awal kuliah ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, dengan
dengan adanya PPKM ini justru membuat akselerasi media sosial sangat cepat, sehingga orang tuh ya tinggal buka gadget, tinggal lihat apa sih isu umum atau isu publik yang sekarang dibicarakan. Ya paling banter orang kan buka podcastnya Deddy Corbuzier ya, yang Betul. yang aktivis-aktivis diundang, yang kemudian yang receh-receh juga ada, hiburan juga ada, dan kemudian menteri-menteri juga diminta untuk menjelaskan. Tapi tetap harus ada perimbangan yang cukup baik ya, khususnya oleh civil society atau masyarakat aktivis secara umum yang penting saya pikir terus diundang di sini. Tidak hanya elitnya saja, karena ya yang merasakan langsung penderitaan rakyat itu ya orang-orang yang bersama mereka, Bersama rakyat, bersama masyarakat, civil society itu, gerakan-gerakan mahasiswa atau gerakan-gerakan kepemudaan secara umum. Saya pikir itu penting untuk diundang, dan semoga ruang bicara ini tetap continue ya, memproduksi konten-konten seperti ini, podcast, dan semakin banyak civil society atau aktivis yang diundang. Dan insya Allah kalau ada kesempatan diundang dan saya berkesempatan ya mungkin bisa lagi untuk diundang ke depannya. Insya Allah. Sip. Terima kasih Tung untuk kesempatannya, untuk penjelasannya gitu. Ya, baik. Semoga dari perbincangan hari ini banyak yang kemudian mendapatkan termotivasi ya, lebih pentingnya ya, termotivasi untuk menjaga soal identitasnya. Katakanlah mahasiswa menjaga identitasnya sebagai mahasiswa gitu ya. Iya. Tanpa mengurangi sifat dari kemahasiswaannya yang kritis dan lain sebagainya kan. Iya, betul. Yang menggali informasi lebih gitu. Terima kasih banyak Tung. Teman-teman sekalian, itulah perbincangan kami soal demokrasi dan kebebasan sipil bersama Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe-nya, bantu kami nge-share video ini. Semoga kami selalu termotivasi untuk menghadirkan konten-konten terbaru yang mengedukasi tentunya. Dari kami Ruang Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.